malam ya untuk teman-teman semuanya yang menonton live video ini, baik nanti teman-teman yang menonton video ini untuk yang setelah kita olah menjadi penggalan video ya, sebuah kutipan ya. Seperti biasa teman-teman, kita kembali ke live inovatif, kreatif ya, inspiratif ya. Kali ini kita ambil topik menggali nilai-nilai patriotisme di Kabupaten Karo dalam menyambut kemerdekaan RI ke-79 dan Pilkada 2024. Mungkin sebagai gambaran, ini akan kita buat berlanjut ya. Mungkin sampai ada 4-5 part nantinya yang akan kita lanjutkan tiap malam. Tapi untuk diskusi malam ini kita akan gali secara umum ya nilai-nilai patriotisme di Tanah Karo, tentunya dengan narasumber-narasumber yang sangat luar biasa ya. Ada Pendeta Rudi Sembiri Milala dan Pak Jonathan Tarigan ya, teman-teman. Mungkin mengawali dari diskusi ini mungkin aku sedikit membuka ya dengan luar biasanya nilai patriotisme di Tanah Karo ya, terutama jika kita lihat seperti yang pernah kita bahas di live sebelumnya ya, Tanah Karo ini adalah tanahnya para pahlawan ya, yang dimana memang ada 2 makam pahlawan di Indonesia. Bangganya kita, satu itu terletak di Kabanjahe, satu terletak di kota Surabaya. Nah, dan memang kalau mungkin Pak Jonathan nanti lebih paham ya, tapi sebagai gambaran aku ada referensi juga, orang Karo ini dulunya orang yang melawan, sehingga Belanda katanya paling benci sama orang Karo karena jiwanya melawan. Pas waktu Belanda membuka tembakau Delhi ya, orang Karo ini katanya sering mengganggu di malam hari. Suku-suku Karo ini sering mengganggu di malam hari katanya gitu. Jadi mungkin ini yang akan kita kembangkan, semangat patriotisme ini. Memang mungkin sudah mulai menurun atau perlu digetarkan lagi nih semangat patriotisme ini. Jadi mungkin kita mulai ya dari pertanyaan kepada Pak Jonathan dulu, tapi ini nanti diskusinya mungkin interaktif antara Pak Jonathan dan Bang Rudi, bisa bertanya jawab juga gitu. Mungkin kita mulai dari Pak Jonathan ya, mungkin aku awali dengan kata apa ya, apa yang membuat memang jiwa-jiwa orang Karo ini seperti tertanam nilai patriotnya di dalamnya, apakah dari kultur karena tinggal di gunung atau kultur yang memang sifatnya memang keras seperti itu. Boleh Pak Jonathan. Dengar ya? Menurut Abang, ya, kita memang sepakat dari awal memang jiwa-jiwa orang Karo ini jiwa-jiwa patriot, karena memang inilah tanah pahlawan sering kita sebut ya. Mungkin seiring berjalannya waktu, mungkin aku ingin menanyakan pendapat pendeta ya. Apakah sekarang jiwa-jiwa ini masih seperti itu menurut pandangan pendeta, atau memang perlu digetarkan lagi nih semangat ini? Ya. Pendeta. Ya, jadi sambil saya menanggapi ini mungkin bisa dibantu ya, Rizky atau Kak Rosmalia bisa menelpon Bang Jo ke teleponnya untuk memastikan apakah dia mendengar apa yang kita bicarakan gitu ya. Nah, jadi begini, kalau dari sisi ilmu akademik yang saya pelajari gitu ya, saya tidak ahli sejarah gitu ya. Tapi kalau ditanya apakah orang Karo ini memiliki nilai-nilai pejuang seperti sejarah yang tadi Rizky sampaikan, bahwa banyak orang Karo ini adalah pejuang gitu ya. Nah, saya bisa mengatakan ya, bahwa orang Karo ini adalah sebenarnya punya darah pejuang, dan saya setuju kalau dikatakan Karo itu sebagai tanahnya para patriot, kan gitu, tanahnya para patriot. Nah, saya sambil tambahkan coba Pak Jonathan tadi kembali ya, karena dia hilang dari layar kita.
Nah, kenapa? Karena kalau kita lihat gitu ya, banyak tuh ada Kiras Bangun, Sigaramata gitu ya. Nah, bahkan ada Jamin Ginting. Nah, ada yang Tugu Halilintar di daerah Berta itu gitu ya. Ada Selamat Ginting. Nah, ada Nahut Bangun. Nah, ada banyak pejuang sampai Taman Makam Pahlawan juga ada di Kabupaten Karo. Nah, dan kalau saya lihat hari ini di Karo gitu ya. Nah, saya lihat hari ini di Karo, nah memang kelihatan orang Karo itu ya punya spirit juang yang luar biasa. Itu tergambar dari bagaimana mereka hidup hari ini gitu ya. Nah, pertanian Karo itu luar biasa. Para petani Karo itu nah luar biasa gitu ya. Nah, bahkan saya bisa mengatakan orang Karo itu tidak mau kalah dengan situasi gitu ya. Nah, tidak mau kalah dengan situasi. Nah, jadi mereka itu tangguh, gigih, ulet, dan satu yang luar biasa juga, rata-rata pemberani gitu ya. Rata-rata pemberani. Jadi semua unsur yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pejuang ada di situ. Berani, tidak mau kalah terhadap situasi, nah gigih atau ulet gitu ya. Nah, kalau soal kecerdasan, walaupun semua juga orang cerdas, orang Karo itu termasuk cerdas gitu ya. Kenapa maka cerdas gitu ya. Nah, Karo itu punya aksara Karo. Karo itu terkenal dengan catur Karo. Itu main baru yang populer juga, ada juga joker Karo. Wah, itu jadi memang dia itu orangnya aktif gitu ya. Nah, sayang Bang Jonathan nggak bisa bergabung lagi. Nanti kalau dia bergabung mungkin dia akan banyak cerita nih tentang pejuang Karo itu. Seperti itu, Riz. Nah, Ya Bang ya, banyak ya Kuningan. Mungkin sedikit kutambahi Bang ya, kami bilang tadi kan orang Karo ini cerdas ya. Nah, mungkin tambahnya kreatif Bang. ya, Karena ya gini Bang, orang cerdas itu biasanya kreatif. faktanya di lapangan ya, Nah, orang Karo itu kan sering disebut jadi musuh berni katanya, jadi musuh malam gitu. ya, Karena mungkin pejuang-pejuang Karo dulunya paham nggak mungkin sanggup melawan Belanda nih ya dengan senjata yang lengkap ya. Jadi kan orang Karo itu senjatanya itu ada dua Bang. Yang ah, pertama itu sumpit ya. ya, Kalau orang Gugum bilang, karena kalau bilang petar-petar yang dari bambu Bang, yang dilumuri racun, rindu. ya, Nah, dan satu, yang kedua itu bambu runcing, dan terlihat memang Bang, di beberapa daerah Karo memang banyak kita lihat. Yang pertama itu Tugu Perjuangan, ya. Ada beberapa kita lihat Tugu Perjuangan. Yang kedua, hampir di setiap kecamatan di Kabupaten Karo itu ada Tugu Bambu Runcing Bang. ah, Hampir, yang artinya memang kreatif nih, bisa dengan bambu runcing, bisa dengan sumpit ya yang dibuat dari bambu, yang di kayak dia tembak-tembak ilmu dari bambu yang dilumuri racun itu Bang. Gitu. Artinya ya, memang betul seperti yang kamu bilang, pemberani, kreatif ya, juga gitu Bang ya. ya, Dan bisa benar-benar, juga kita lihat Bang ya, seperti yang Bang kamu bilang tadi, banyak juga pahlawan-pahlawan Karo yang sangat terkenal, walaupun sebetulnya kita sayangkan belum banyak yang dinobatkan jadi pahlawan nasional Bang ya. Terakhir betul, kita yang dilibatkan jadi pahlawan nasional itu Kiras Bangun, Garamata, ya, dari Batu Karang. ya. Itu Bang. Jadi saya baca juga itu kisah tentang musuh Berni itu, Iya Bang. gitu ya. Nah, jadi memang itu bentuk daripada Ya. perlawanan, gitu ya. Nah, jadi walaupun dengan keadaan yang minim, gitu ya, kalah teknologi dengan ya waktu itu Belanda ya. Nah, tapi
orang Karo itu melawan. Nah, belum lagi kita dengar tentang cerita perang Sunggal, gitu ya. Ya, Untuk ya, Pak Gubal, Pak. bergerilya, ya itu 21 tahun, katanya 21 tahun pertempuran itu terus berlangsung. Jadi soal keberanian gitu ya, lalu berani mengambil sikap untuk melawan. Dan di Sumatera Utara ini ya salah satunya suku Karo itu yang paling sengit juga memberikan perlawanan gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ya kalau kami bilang tadi itu ada petar-petar yang pakai bambu, mungkin dulu juga sering disebut letep gitu ya. Jadi Ya, kayak betul, sumpit Pak. gitu ya. Panggilnya letep tuh. Nah, itu kalau sekarang kan seolah-olah itu kayak senjata orang Dayak, padahal orang Karo juga dulu pakai itu. Nah, seperti itu. Jadi ya bentuk-bentuk perlawanan itu luar biasa di tahun 48-nya, kalau nggak salah ingat saya, bahwa di Karo itu juga pernah sempat bumi hangus, gitu ya. Ya, Nah, ini kan bentuk daripada sebuah sikap, gitu ya, bahwa kita itu berani untuk melawan, walaupun harus membakar rumah, membakar jembatan, fasilitas yang ada. Nah, begitu tegasnya sikap kita, daripada ini jatuh ke tangan orang yang salah gitu ya, lebih bagus ini tidak ada. Nah, jadi benar yang dikatakan Wakil Presiden Muhammad Hatta gitu ya, dalam suratnya kepada para masyarakat Karo, para pemuda Karo, ya rumah hangus bisa dibangun gitu ya. Rumah hangus bisa dibangun, harta hilang bisa dicari. Tapi kalau harga diri kita hilang gitu ya, ini akan susah kembali untuk mengembalikannya. Oleh karena itu masyarakat Karo dapat pujian gitu ya, dapat pujian dan apresiasi dari Wakil Presiden Republik Indonesia. Nah, bagaimana patriotisnya, semangat para pejuang itu untuk mempertahankan Karo bisa merdeka dan tidak jatuh ke tangan musuh. Nah, selain daripada itu, Riz, saya kan pernah tinggal di beberapa tempat ya. Pernah tinggal di beberapa tempat di Indonesia ini, termasuk di Batam gitu ya. Nah, dan juga saya pernah tinggal di Jakarta, dan juga ini saya undang kembali Pak Jonathan nih. Saya undang kembali beliau untuk bergabung. Saya pernah tinggal di Pulau Flores di Labuan Bajo gitu ya. Nah, saya bertemu dengan orang Karo dan banyak cerita tentang orang Karo. Bagaimana orang Karo itu walaupun di tempat yang di situ tidak banyak orang Karo gitu ya. Nah, dia itu bisa survive gitu ya. Bisa survive, maju dan berkembang. Jadi bahkan saya menemukan orang Karo itu pribadi-pribadinya, nah dipakai menjadi orang-orang kepercayaan, gitu ya, menjadi orang-orang kepercayaan di perusahaan-perusahaan yang besar, gitu ya. Sehingga saya berani mengatakan bahwa personality orang Karo itu sangat luar biasa. Nah, kalau orang Karo itu saja di zaman ini seperti itu, maka ini dulu juga pasti memang seperti itu, gitu ya. Nah, jadi keturunan satria itu ada, gitu ya. Nah, jiwa-jiwa satria itu ada, gitu. Nah, jadi sportivitasnya juga luar biasa, gitu. Orang Karo ini yang saya lihat ya, gitu. Nah, oke, Bang. nih Bang Jonathan udah balik kembali. Halo Bang, kamu dengar suara kami? Halo, ya dengar. Berhasil. Kembali ya. Silakan Riz. Mungkin terputus tadi ya dengan orang tua kita ya, Pak Jonathan Tarigan. Dibuktikan dari sifat sikapnya yang pemberani dan kreatif. Contohnya kami bilang tadi, Pak, orang Belanda ini sangat benci sama orang Karo ini karena sering jadi musuh berengi katanya. Jadi lawan saat malam hari dengan menggunakan senjata sumpit tadi, Pak ya. Gitu kami bilang. Maksudnya kami juga ingin mendengar pendapat orang tua kami ya, Bapak kami Tarigan Mergana ya.
mungkin apa yang sifat pemberani masyarakat Karo ini, mungkin apakah itu memang karena kulturnya orang Karo tinggal di pegunungan, atau memang bawaan dari leluhurnya juga memang orang Karo ini memang ada sifatnya keras. Berarti kata keras, berani melawan jika itu tidak pas gitu Pak. Boleh kami sampaikan mungkin pada orang tua kami, Pak Jonathan ya, pandangan dulu mengenai sifat patriotisme orang Karo ini Pak. Ya, jadi begini ya. Bisa didengar suara saya? Oh, dengar. Oke. Jadi seperti yang kamu singgung tadi tentang musuh Berngi itu ya. Ya, mungkin itu musuh Berngi itu kan serangan malam, gerakan serangan gerilya malam itu. Ya. Itu terjadi pada saat ketika tanah ulayat orang Karo di Delhi ini, ya, di Delhi ini itu digadaikan oleh Sultan Delhi kepada Belanda untuk dijadikan kebun tembakau. Jadi orang Karo ya tersinggung, dilakukanlah perlawanan, ya. Perlawanan yang dipimpin oleh trio Surbakti. Ya, itu ada Datuk Sunggal itu dua orang, satu namanya Badiu Zaman, satu lagi Madini. Kemudian sebetulnya dia tidak punya pasukan sebetulnya. Pasukan itu datang dari gunung, ya, yang di bawah pimpinan panglima perangnya itu Nabung Surbakti. Nah, jadi mereka melakukan serangan-serangan malam, ya, menyerang bangsal-bangsal tembakau itu, pengeringan tembakau, kemudian juga menebas habis kebun-kebun tembakau yang ditanam oleh Belanda itu. Ya, kemudian terjadilah ya perang fisik lah ya seperti itu. Itu cukup panjang ya. Itu mungkin sekitar 23 tahun ya. Seangkatan itu dengan Sisingamaraja, perang itu. Tapi sebetulnya kalau saya lihat itu lebih heroik ya. Lebih heroik perang ya. Yang mereka sebut dengan, kalau Belanda menyebutnya dengan Batak Orlog gitu ya. Atau perang ya sebetulnya perang Karo ya. Kalau Tengku Lukman Sinar menyebutnya dengan perang Sunggal. Kalau sejarawan Warasinu Haji menyebutnya dengan perang Tanduk Benua. Karena kampung dari Nabung Surbakti itu di Tanduk Benua. Nah, jadi ini si Nabung Surbakti ini kan dia tidak kenal kompromi, dia tidak kenal negosiasi dan lain sebagainya, seperti itu kan gitu. Sampai akhirnya dia dikejar ya. Kalau dua datuk tadi itu sudah ditangkap. Ditangkap, kemudian itu tertangkap ya Pak ya? Dua datuk Surbakti itu tertangkap? Tertangkap itu. Kemudian dia satu di Cirebon, satu di Cianjur itu. Ditahan di sana. Nah, sedangkan yang satu ini, Nabung Surbakti itu dikejar terus. Sampai ke Kidupen. Dia kemudian tertangkap di Kidupen itu. Cuman dia disuruh tunduk kepada Belanda, dia tidak mau. Akhirnya dia dibunuh di sana, di desa gunung itu. Seperti itu. Jadi betul-betul luar biasa. Kita bisa lihat jejak Simbisa itu, misalnya di kampung Basukum, ya. Basukum itu di Sibolangit, ya. Itu ada Basukum itu dari Bandar Baru masuk ya, Sikeben. Ya, kampungnya itu dia akan Rahel Pandia itu. Ya kan, di situ ada rumah tutupan untuk Simbisa itu. Kemudian ada, sekarang pun bisa kita lihat itu. Sekarang kemudian ada satu bangunan dekat kantor Jalan Palang Merah itu yang ada tahunnya itu. Di atas itu ada penjara. Jadi bukan yang dipenjarakan itu orang Karo. Jadi di atas, paling di atas itu ada itu. Jadi sekarang itu dijadikan museum perkebunan itu. Tapi di atas masih ada itu, ya. Penjara itu. Artinya apa? Artinya bahwa ya orang Karo ini sebetulnya, kalau mereka kan orang Karo ini kan halus ya. Halus lah. Tapi kalau dia diganggu, ya, orang Karo tidak mau mengganggu. Dimanapun juga kita lihat orang Karo tidak mau mengganggu. Tapi kalau dia diganggu, pada batas kesabarannya itu dilampaui, dia tidak punya rasa takut. Nah, itu yang terjadi. Nah, kemudian itu di periode Nabung Surbakti. Kemudian di periode berikutnya kita lihat pada zaman penjajahan Jepang 1942-1945
45 ya, nah, itu ada gerakan perlawanan terhadap Jepang. Satu-satunya di Sumatera Utara yang melawan Jepang, satu-satunya ya, itu hanya orang Karo. Ya, ketika itu tanah tadi, tanah yang sudah dikuasai Belanda, kemudian waktu Belanda itu ditaklukkan oleh Jepang, kemudian tanah itu diambil lagi oleh orang Karo. Nah, si Jepangnya kan, ya Jepang itu merasa berkepentingan, dia rampok lagi. Terjadilah perlawanan yang disebut dengan gerakan Aron. Itu banyak orang Karo yang gugur di situ. Itu di bawah kepemimpinan Ngumpan Surbakti. Kalau kita lihat ada jalan Ngumpan Surbakti, itulah dia itu Ngumpan pemimpinnya. Surbakti ya? Iya, kalau sebelumnya Nabung Surbakti, hero-nya itu. Nah, Nabung Surbakti. Baru kemudian kita masuk ke periode perang kemerdekaan. Ya, 1945, 1949 itu. Ya, kita kan dimulai ya setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 45 itu ya. Kemudian Jepang itu kan kalah. Ya, jadi kalau kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Profesor Mahfud, konvensi Liga Bangsa-Bangsa ya, sebelum disebut dengan PBB ya, konvensi Liga Bangsa-Bangsa di Wina itu menyatakan bahwa daerah jajahan itu ya, negara yang kalah perang Jepang ya, itu wajib mengembalikan daerah jajahannya itu kepada penjajah sebelumnya. Nah, itulah makanya tentara sekutu masuk bersama dengan tentara sekutu itu ada Belanda, Nika, kan begitu. Nah, masuk dia bersama, dia membonceng gitu. Tujuannya yang pertama melucuti tentara Jepang yang kalah itu di seluruh Indonesia, ya kan gitu. Nah, kemudian ya Belanda tentu berkepentingan untuk mengambil kembali tanah jajahan ini. Kemudian para pejuang ini yang dia sebut dengan ekstremis. Maka gerakan mereka disebut adalah gerakan aksi polisional itu, menurut mereka. Jadi penegakan peraturan, penegakan hukum bahwa orang ini kan selalu, Belanda ini kan, Eropa itu kan selalu bermain dengan hukum, ya kan, legalitas hukum dan sebagainya. Jadi dia merasa bahwa tanah jajahan itu dia punya. Nah, maka para pejuang ini yang dia sebut dengan ekstremis, ya, seperti itu. Maka kemudian yang pertama kan dia menyerang Jakarta, ya, masuk Jakarta itu 29 September 45. Nah, waktu dia masuk itu kan pemerintahan itu berpindah ke ibu kota, ke Jogja. Ya, pindah ke Jogja, kemudian dia melakukan serangan di berbagai tempat di Jawa sana. Ya kan, tujuannya adalah menghapuskan proklamasi. Nah, seperti itu, menghapuskan proklamasi 45 itu. Kemudian dia masuk ke Medan itu pada Oktober 45. Oktober ya? Oktober 45. Kemudian yang dia serang kemudian adalah itu kan terjadi pertempuran di kota Medan. Ya, pertempuran di kota Medan, dia seputar itu. Kemudian markas yang disebut dengan Resimen Induk Medan Area itu di Namorambe. Di situ berkumpul semua pasukan-pasukan itu, dia gempur itu, dibombardir itu dari pesawat. Nah, sehingga para pejuang ini kemudian akhirnya masuk ke daerah-daerah. Ya, orang Karo kembalilah ke Karo. Ya, para pejuang itu ada 3 kelompok pasukan. Ya, itu pasukannya Jamin Ginting, ya, pasukannya Selamat Ginting, dan pasukan Payung Bangun. Nah, jadi kalau saya perhatikan dari 3 pasukan ini, ya, semuanya heroik, ya, semuanya heroik. Nah, pada saat itu antara 45-49 itu luar biasa heroik. Mereka tidak memikirkan dirinya itu. Pokoknya bertarung. Sebagai contoh misalnya di kaki Gunung Sinabung itu ada tugu bambu rincing, ini seperti katakan Rizky tadi. Nah, itu hampir di banyak tempat itu ada tugu-tugu bambu rincing. Tapi salah satu di situ kita bisa lihat kalau kita ke Sinabung itu ada 3 kicat namanya. Nah, di situ ada satu tugu bambu runcing yang dibangun oleh seorang perempuan, ya, namanya Ingan Bakti Brukaro. Nah, Ingan Bakti Brukaro ini juga. Gimana ceritanya itu, kenapa dia bangun? Ya, karena disitulah gugur suaminya, Letnan Rata-Rata Pranginangin. Nah, Letnan Rata Pranginangin ini kalau itu kita lihat ada film Rambo, itu jauh sebelumnya orang Karo sudah punya Rambo. Itulah namanya Rata Pranginangin. Ya, dia selalu
melakukan hit and run ke Kawan Jahe, menyerang tentara Belanda, ya, dengan beberapa orang begitu ya, ke Brastagi, ya, ke pos-pos Belanda itu. Dia lakukan serangan-serangan seperti itu. Dia memang sniper, jago tembak dia. Ya, dan keberaniannya memang di atas rata-rata dari tentara-tentara yang lain itu. Nah, suatu ketika waktu tentara Belanda itu datang, ya, menyerang ke arah Sinabung ini, dia dari puncak bukit di situ, namanya Bukit Sikeci, dia coba tembak itu panser Belanda. Sayangnya dia punya senjatanya macet. Nah, kemudian tertembak Belanda, dia kena matanya dan gugur begitu, rebah gitu. Dikira Belanda itu dia itu tiarap begitu. Jadi karena keberaniannya tadi. Nah, jadi keberaniannya saja itu sudah menakutkan Belanda. Keberaniannya, ya, belum tindakannya gitu. Jadi selama 3 hari 3 malam itu jenazahnya itu terbaring di situ. Baru kemudian dimakamkan oleh orang dari desa Gamber, ya, dekat Beras Tebu. Nah, kemudian istrinya itu bernama Ingan Bakti Brukaro. Nah, jadi itu kan ada pakaian suaminya itu, dengan pakaian suaminya itu dia harus setiap 3 binanga dia jualan itu. Jualan di 3 binanga, ya gitu. Kemudian dia kumpulkan uang rupiah demi rupiah. Nah, kemudian dia bangunlah tugu itu. Jadi yang membangun tugu itu adalah istrinya. Ingan Bakti Brukaro ini juga pejuang. Ya, dia sekarang jasadnya itu ada di makam pahlawan Medan. Nah, begitu dia. Jadi bukan tidak berduit turangnya Ingan Bakti ini, ya. Kalau mungkin orang Karo kenal itu siapa itu, Koran Karo-Karo itu. Itu kan pokoknya pengusaha SPBU lah. Ya, seperti itu. Nah, tapi dia tidak mau, dia mau hasil jerih payahnya itulah untuk membangun tugu itu tadi. Iya, Tugu Babur itu sebagai memori terhadap suaminya sang pemberani. Jadi di situ baik sebegitu. Kemudian juga kan kita seperti itulah, ya. Kemudian di yang seperti kamu katakan tadi, Pak Rudi, Pendeta Rudi katakan itu Monumen Halilintar. Nah, itu sering sekali bahwa orang menganggap itu sekedar monumen. Tapi sebetulnya dia merekam ribuan, ya, merekam memori perjuangan ribuan orang Karo. Nah, gitu, ribuan itu. Ya. Jadi ya apakah ya senjata sih terbatas. Banyak orang pakai parang, pakai apa semuanya, tapi mereka semuanya ikut berjuang. Nah, jadi itu menunjukkan bahwa perang di Karo itu bersifat semesta dia. Seperti gitu. Walaupun ada pasukan-pasukan ya gitu kan. Kemudian ada pasukan PHL itu Payung Bangun, itu pasukan yang sepertinya kalau sekarang boleh itu sekelas pasukan komando itu yang dilatih oleh pasukan khusus dari Jepang, namanya Inoki. Itu dilatih di sini dekat Penen ini, dekat itu daerah Deli Serdang, itu ada namanya Talapeta. Nah, disitulah mereka Talapeta. Talapeta itu kan sebetulnya taman latihan pembela tanah air. Cuman seperti itu. Jadi disitulah mereka itu camp konsentrasinya itu. Pelatihan itu dilatih oleh orang Jepang. Jadi mereka betul-betul pemberani itu. Nah, jadi inilah mungkin pasukan yang paling tidak disukai oleh Belanda itu ya BHL ini, pimpinan Payung Bangun. Seperti itu. Jadi mereka ini patriotik, ya. Tidak penuh patriotik itu kan keberanian, kerelaan berkorban, dan dedikasi yang tak mendua, tulus, seperti itu. Itulah itu yang melekat kepada para leluhur kita itu. Jadi leluhur kita itu bukan kaleng-kaleng, bukan abal-abal. Jadi bukan tukang kacau, ya kan begitu. Nah, hanya ya ini kalau karena kita tidak mengenalnya, seperti itu. Jadi ini makanya melalui diskusi kita ini, ya mudah-mudahan ini menjadi terinspirasi bagi generasi muda bahwa leluhur kita, ancestor kita itu adalah seorang pemberani, adalah seorang patriotik, seperti gitu. Jadi kemanapun juga kalau kita membawa karakter spirit patriotisme itu, kita tidak punya rasa takut, seperti itu. Jadi tapi kalau kita tidak punya, ya, maka ya itu kita penuh keraguan. Tapi kalau kita mewarisi bahwa kita ini adalah leluhur kita, Nini Bulangta itu, semuanya itu adalah para pejuang patriotik, ya.
itu kita tidak punya rasa takut gitu. Seperti gitu. Itu yang perlu diwariskan kepada generasi muda ini gitu. Supaya bukan hanya karena Karo. Saya kira Indonesia ini memerlukan para patriotik. Ya. Kalau kita jeli melihat kecenderungan politik berbangsa dan negara yang tidak dapat kita diskusikan di sini, ya karena ada hal-hal yang sensitif, ya kan begitu, ya itu diperlukan patriotisme yang mungkin orang bisa terinspirasi dari Karo. Jadi selain generasi mudanya mewarisi ya nilai-nilai itu, ya kemudian juga bisa dia menularkan patriotisme itu ke seluruh penjuru di Indonesia ini. Ya begitu juga. Jadi termasuk juga ya orang yang katakanlah dari sisi iman. Ya, kalau seorang yang beriman ya itu memiliki patriotisme, itu lain apanya? Lain sikapnya. Jadi dia mungkin ada kecenderungan juga untuk berperang secara rohani, ya spiritual worship seperti gitu. Tapi kalau tidak dia biasa-biasa. Nah, gitu itulah patriotisme tadi. Jadi kalau iman bergabung dengan patriotisme itu akan luar biasa, ya. Nah, jadi itu seperti itulah. Jadi mungkin begitu dulu Pak Pendeta ya. Mungkin ada yang lain nanti kalau ada yang mau bertanya silakan. Oke. Silakan Riz. Ya, bujur. Jadi teman-teman, ya aku juga baru tahu ya rupanya Tugu Bambu Runcing itu ada satu dibangun oleh pejuang ya, wanita ya, tadi ya, luar biasa ya. Seorang ibu. Ini wawasan yang mahal ini Bang. Jadi wawasan yang mahal. Iya. Nah, memang ada buat kutipan Bang ya, maksudnya dibilang memang kerasnya sifat orang Karo ini tidak mau kalah ini ya, takut dibodoh-bodohi ya, sampai ya masuknya agama di tanah Karo ini, misionaris masuk ke tanah Karo itu sampai dikawal ke Bulu Hawar gitu sampai dikawal karena masyarakat Karo tidak percaya terhadap Belanda yang datang. Memang sekeras itu jiwa ini mempertahankan komitmennya ya. Mungkin apa ya aku bilang ya, luar biasa ya. Dan mungkin sebelum kita lanjutkan, kita baca komentar-komentar dari teman-teman yang ikut bergabung ya. silakan Riz, dibaca. Apa itu yang ditulis teman-teman itu? Pertama kita lihat dari Bang Gagarin, menjua-jua Bang. Dari Fitri Aritonang, Jalan Pahlawan hadir, Jalan Pahlawan ya. Pas sama jalannya sama topik kita ini. Herman Saragi, menjua-jua Bang Herman. Perdana Berenangina, menjua Bang Perdana. Ada komentar dari Bang Perdana Berenangina, mungkin boleh nanti kamu tanggapi Bang ya. Perjuangkan membangun rumah adat Karo yang sudah di bumi hanguskan pendeta. Berarti mungkin aku juga kurang paham, tapi dari caption ini, dari komentar ini, apakah ada pengaruhnya susahnya mencari rumah adat Karo sekarang dengan di bumi hanguskannya Karo gitu, sejarahnya gitu Bang ya. Selanjutnya Debbie Adinda Purba, Susu hadir, menjua-jua Susu. Dari Bang Megawati, Karo itu baik, berbudaya, gigih, memiliki nilai-nilai patriot dan sebagainya. Sayangnya hampir punah oleh waktu dan zaman. Dan menurut hemat kami, kepemimpinan dan pemerintahanlah yang sebenarnya bertanggung jawab. Mengapa Karo akan kehilangan jati diri? Salam menjua-jua dari Merek, menjua-jua. Dari Bang Rukun Ginting ya, menjua Pak Rudi, melihat situasi Karo saat ini yang begitu gampang untuk mendapatkan narkoba, saya sangat khawatir dengan jiwa patriot yang selama ini sudah kritis. Nah Pak Rudi, apa gagasan Bapak terhadap hal ini agar sifat patriot orang Karo tidak terkikis atau hilang? Ya. Selanjutnya dari Bang Ramli Aziz ya, Karo memiliki situs putri hijau, kerajaan Haru di masa lalu,
Disebut putri hijau karena di mana dia berada langit menjadi hijau, pantulan dari setiap tanah yang dipijaknya, di situ ada kehidupan. Ya, luar biasa ya. Adapun kakaknya yang digambarkan sebagai naga adalah simbol orang Karo, sudah memiliki sistem pemerintahan yang terbilang canggih pada zamannya. Kakak yang si Mariam, orang Karo, sudah menguasai teknologi canggih pada zamannya. Saya rasa kisah Putri Hijau ini adalah simbolis tentang gambaran apapun siapa Karo di masa lalu. Oh, ini cerita Karo menurut sejarah. Nah, dari Bang Cornelius kembarannya, pandangan saya kekuatan perlawanan rakyat Karo dari masa penjajahan lahir dari kuatnya sistem kekerabatan. Ada istiadat Karo rakut sitelu. Bila salah satu rakut terganggu, maka dua rakut lainnya langsung akan terganggu. Kekuatan gerakan dalam sistem komando dari suku disetujui oleh Kalimbubu dan didukung oleh anak beru yang dibarengi pendukung oleh manajemen gotong royong yang lahir dari musyawarah mufakat. Runggu, ya Runggu. Terakhir ya, dari Bang Replita Untung Ginting ya. Kalau Karo berjiwa satria tapi luntur ban kemajuan zaman. Kita bisa bangkitkan jiwa satria ini dengan contoh atau pengenalan pahlawan-pahlawan Karo yang sudah gugur di seluruh Indonesia. Kita harusnya bangga punya Taman Makam Pahlawan. Ya, kalau tidak salah hanya ada 2. Ya, betul, itu lah kita bahas tadi di awal ya. Ya, mungkin Bang ke awal ya pertanyaan dari teman-teman ya. Yang pertama boleh siapa kami yang jawab. Apakah ini tentu jadi PR kita bersama karena memang betul ketika kita bercerita hebatnya orang Karo tentu harus ada sejarah yang tertinggal yang kita lihat gitu. Salah satunya ya rumah adat Karo itu kan dibangun, kalau kita belajar bahasa daerah ya, kami belajar bahasa daerah itu di SD. Rumah adat Karo itu dibangun dengan gotong royong katanya, dibangun dengan, jadi hari ini bangun yang ini, bangun yang ini gitu. Tapi kita lihat sekarang susah sekali menemukan rumah adat Karo yang terjaga. Bahkan kalau kita lihat yang dilindungi pemerintah itu hanya 2, hanya di Desa Lingga dan Dokan ya, yang jadi situs pemerintah ya. Apakah betul ini ada kaitannya dengan pembumi hangusannya, Bang ya, atau Pak ya? Ya, mungkin kalau tentang data itu Bang Jonathan pasti lebih paham ya, gitu ya. Nah, di mana saja dulu tentang rumah adat atau rumah Siwaloh Jabu atau 4 Jabu, gitu ya, yang habis hangus terbakar di tahun 1948 kasus bumi hangus Karo itu. Coba kita dengar dari Bang Jonathan, mungkin beliau ada mengingat atau tahu tentang sejarah itu. Silakan Ya, Pak. oke, Budur. Jadi pada agresi militer pertama ya, itu pada 27 Juli 1947 ya. Itu disitulah Belanda ini melakukan serangan seluruh Indonesia ya, seluruh Indonesia. Jadi kemudian juga di agresi militer yang kedua pada 20 Desember 48. Kemudian strategi dari pasukan kita ini itu mereka memang dia bakar itu rumah-rumah itu. Jadi hampir semua di perkampungan, di kampung-kampung, di desa-desa Karo itu ada rumah adat. Ya, ada rumah adat. Ya, jadi rumah adat itu kalau sekarang kita mau bangun, ya beberapa waktu lalu saya tanya itu tukang, itu 1,2 miliar satu rumah itu. Rumah Siwaloh Jabu itu harganya 1,2 M itu. Ya. Ada orang yang pernah membangun di Dokan itu, ya ada tarikan itu orang pariwisata itu, dia bangun kemudian terbakar itu kan. Itu 1,2 M satu rumah itu. Nah, jadi mengapa dibakar? Supaya ya, kan tentara Belanda ini kan itu kan bukan hanya orang Belanda, tetapi ada marsose itu ada orang ya termasuk orang Jawa, orang apa direkrut, ada orang Simalungun dan sebagainya. Ya seperti supaya mereka tidak tidur di situ, bermarkas di situ, mereka membakar. Orang Belanda mungkin enggan dia tidur di situ, tapi marsose ini, ya pasukan-pasukan Belanda hitam ini tadi kan begitu. Nah ini makanya mereka bakar gitu. Nah,
seperti itu. Jadi saya kan juga ketua tim ahli cagar budaya Kabupaten Karo. Ya. Jadi ya kita sudah menetapkan bupati lah ya atas rekomendasi ahli cagar budaya ya Karo itu di Dokan itu sudah ditetapkan sebagai cagar budaya 2. Kemudian ada 5 rumah di Dokan ya di Lingga ada 2 ya. Kemudian di Dokan ada 5. Kemudian ada di Pengambatan 1. Jadi ada sekitar 7 yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya. Nah, itu sebetulnya kalau sudah ditetapkan sebagai cagar budaya, dia akan menjadi tanggung jawab juga, namanya ada Balai Pelestarian Budaya itu dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, itu juga menjadi tanggung jawab dia untuk melestarikan, untuk merenovasi dan sebagainya seperti itu. Kalau untuk membangun, ya itu sebetulnya itu harus kita perjuangkan. Ya, itu harus kita perjuangkan kemana sajalah, ke PU, kemana seperti itu. Ya memang bupatinya harus aktif. Ya, jadi kalau kondisi sekarang itu memang susah. Jadi kalau Pak Rudi menjadi bupati itu salah satu PR. Ya seperti itu mungkin. Ya seperti itu mungkin harus ada satu tempat yang dibikin itu mungkin ada 10-20 rumah adat. Nah, sehingga itu menjadi objek wisata ya. Kemudian itu kan ada filosofinya rumah adat itu. Ya, di situ selain rumah adat, kemudian di situ kan ada ragam hias itu. Itu ragam hias itu mengandung makna-makna filosofis yang luar biasa. Jadi kemarin waktu 15 Juli kemarin 15 Juli itu di situ ada saya hadir dalam sidang kajian penetapan cagar budaya nasional. Ya, jadi Sumatera Utara mengajukan 5 kandidat. Ya, termasuk salah satu adalah bukan rumah adat, tapi rumah pengangsingan Bung Karno, ya, yang di Logumba itu. Ya. Nah, jadi inilah yang ditetapkan jadi inilah menjadi cagar budaya nasional yang pertama di Sumatera Utara. Ini sebuah kehormatan. Nah, karena rumah pengasingan Bung Karno itu, ya, itu terkait dengan perjalanan sejarah bangsa. Nah, jadi pada 20 Desember 1948 itu ibu kota Indonesia ini di Yogyakarta itu sudah dikuasai Belanda. 7 pemimpinnya itu, ya, pendiri bangsa ini ditangkap. Kemudian 3 orang dibawa ke Logumba. Itu penerbangan langsung ya, penerbangan langsung dari Jogja, ya, diturunkan 4 orang di Pangkal Pinang, di situ Bung Hatta. Kemudian 3 orang lagi dibawa langsung ke Medan, kemudian digelandang ke Logumba. Ya. Nah, di situ diminta Soekarno untuk membatalkan proklamasi 17 Agustus itu. Dia tidak mau, kemudian dia mau dibunuh. Ada sekitar 10 hari dia di rumah itu, kemudian baru dipindahkan ke Parapat seperti itu. Nah, jadi kalau kita melihat bagaimana Karo ini langsung terhubung dia dengan sejarah perjuangan bangsa itu Jogja Brastagi. Nah, seperti itu. Nah, ini kita sedang menunggu SK-nya, SK Menteri penetapan itu. Ya, jadi ini sebuah kehormatan. Itu tidak akan ada di tempat lain di Indonesia ini. Ya, kalau melihat keterhubungan sejarah perjuangan bangsa itu mempertahankan republik ini, ya, itu dari Jogja ke Brastagi. Ya, selain kemudian di sini ada gerakan perlawanan, ya, perang yang oleh 3 pasukan itu tadi yang melawan terus-menerus Belanda. Nah, jadi itu tadi ya kita berharap Pak Rudi, ya, Pendeta Rudi akan menjadi bupati. Kemudian rumah-rumah ini tadi, ya, itu kita bangun, Pak. Jadi kalau sekarang ini saya kira saya tidak yakin lah, yakin. Jadi ya, kita berharaplah kita setotokan, ya, supaya Pendeta Rudi menjadi bupati. Kita cari satu tempat ya yang di situ lengkap dia, lengkap itu rumah adat Karo itu. Ya, selain mungkin di beberapa desa kita bangun gitu. Karena ya kemarin juga itu tim ahli cagar budaya nasional. Ini profesor 12 orang. 12 orang, salah satu dia kemarin setelah ditetapkan itu ditetapkan rumah pengasingan Bung Karno, Sultan Syahrir dan Agus Salim ini direkomendasikan untuk menjadi cagar budaya nasional. Dia bilang lagi kepada saya, Pak Tarigan, coba itu angkatkan lagi rumah adat Karo katanya. Saya sudah perhatikan rumah-rumah adat di Asia Pasifik ini, itu luar biasa katanya gitu. Cuman untuk melakukan itu perlu kajian yang mendalam gitu. Saya tidak melihat situasinya kondusif dengan
kondisi sekarang yang di Pemkab. Jadi saya ngomong juga nanti karena itu kajian-kajian ilmiah yang berat, ya kan begitu. Harus ada kajian-kajian seperti itu. Jadi mereka menatap, mereka bisa melihat bagaimana rumah adat Karo itu bisa menjadi cagar budaya, ditetapkan sebagai cagar budaya tingkat nasional. Cagar budaya itu kan ada levelnya kabupaten, provinsi, nasional. Nasional ini itu ilmuwan kelas berat semua yang harus kita lawan. Jadi seperti itulah. Jadi kemudian itu tadi ada orang dari merek ya berkomentar ya. Saya ingin kasih tahu ya, yang seperti Pendeta Rudi tadi ungkapkan soal surat Bung Hatta, ya, itu berkaitan dengan agresi militer Belanda yang pertama. Jadi pada tanggal 27 Juli sampai 30 Juli, itu Bung Hatta itu ada di Tanah Karo, antara Brastagi ke Benjahe. Konsolidasi dia dengan para pasukan ini. Kemudian itu Belanda masuk dari Siantar, ya, setelah Medan dia kuasai, Siantar dia kuasai, kemudian tentara ini dengan kekuatan penuh, itu dia mau masuk ke Benjahe lewat Seribu Dolok. Maka terjadilah pertempuran di Merek, di Situnggaling itu. Itu banyak yang tewas. Jadi banyak yang tewas, ya, mungkin juga ya pahlawan-pahlawan tak dikenal itu ya. Kemudian Bung Hatta itu diloloskan lewat Lawi Pondom. Jadi di Mereknya ini kan bertahan nih pertempuran seru ini. Kemudian Bung Hatta itu dari Kebenjahe dileleskan lewat Lepondom, teruslah ke Tarutunglah kemudian ke Panyabungan, ke Bukit Tinggi, ke kampungnya di situ seperti itu. Kemudian dari situlah dia kemudian mengirim surat itu tadi. Jadi dia melihat bagaimana heroiknya. Jadi kalau kita lihat dalam perang kemerdekaan itu, dua pemimpin bangsa, empat lah ya, dua terutama Soekarno dan Hatta itu terkait langsung dengan Tanah Karo. Kemudian ini juga Sultan Syahrir, ini luar biasa. Ini orang luar biasa, ya. Kemudian satu lagi Agus Salim, ini orang yang luar biasa. Integritas moralitasnya ini nomor satu. Ini pernah melintas di Tanah Karo. Kalau Bung Karno dia sangat paham, ya. Bung Hatta juga itu sangat paham. Jadi kenapa kita tidak bangga seperti itu kan? Nah, ini kita harus bangga. Oh, rupanya ke tanah kelahiran kami ini Tanah Karo itu sangat dihargai. Kemudian juga kita ini pengorbanan kita itu kan dapat dilihat oleh Bung Hatta, ya, seperti itu. Jadi inilah yang generasi muda ini dibangkitkan kembali spirit patriotismenya itu, bahwa leluhur kita ya, itu adalah para patriot, orang-orang yang berani, orang-orang yang rela berkorban, orang-orang yang berdedikasi, seperti itu. Itu harus kita tunjukkan siapa kita. Seperti itu Pak Pendeta. Ya, saya kira begitulah Rizky ya. Ya. Siap. Ini 3 menit lagi, Riz. Berakhir. Kalau memang topik ini menarik, mungkin Bang Jonathan besok malam lanjut lagi gitu. Boleh. Ini perlu Pak Pendeta ya. Betul Bang. Mungkin kita tambah 5 menit ya, karena kita tadi ada gangguan jaringan di awal ya. Mungkin gini, seperti yang kita bilang tadi Bang ya, ini kan secara umum, patriotisme secara umum para perjalanannya pahlawannya, bukan patriotisme ini kan dilihat juga dari perjuangan perekonomian orang Karo ya, yang dimana ada aspek pertanian, dimana saat krismon yang ter-86 orang Karo tetap survive nih, dimana Indonesia kritis, orang Karo tetap survive di ekonominya hanya karena pertaniannya yang maju di kala itu gitu. Ini mungkin kita bahas jadi topik yang menarik ya, kita bahas besok ya, dimana kan seperti sekarang kita tahu petani-petani kita ini banyak ngeluh karena memang banyak aspek-aspek yang membuat mereka lemas, mereka kurang berjuang gitu ya. Mungkin penutup Bang ya, dari pendeta ya, terakhir ya, untuk Pendeta Rudi ya, penutup ya, yang mungkin bisa menggetarkan semangat kami anak-anak muda nih. Kami yakin juga ya, Bang Rudi ini juga memiliki jiwa patriotisme yang dimana kita tahu sama-sama sosok pendeta ini ialah seorang pendeta yang mampu menembus beberapa ambang batas. Salah satunya itu berhasil menjadi anggota DPRD di Kota Batam ya, yang pertama, dan banyak memimpin organisasi bertaraf nasional ya, dan juga
sama-sama kita tahu pendeta juga sekarang bisa berkembang nih, bisa survei di Bali, di Labuan Bajo. Nah, mungkin boleh pendeta berdasarkan perjalanan dulu, mungkin perjalanan, karena kita tahu perjalanan dan pengalaman itu adalah pengalaman yang paling mahal, guru yang paling mahal ya. Mungkin berdasarkan perjalanan dan pengalaman dulu, mungkin semangat patriotisme apa yang bisa kamu bagikan ke kami, anak-anak muda khususnya, boleh juga kepada orang tua kami, tapi ini khusus ke kami, anak-anak muda, agar bisa menjadi contoh nih, bisa menjadi teladan untuk kami jalankan sebagian dari kisah perjalanan ini, pendeta. Boleh, pendeta? Oke, oke, Riz. Jadi kalau tentang bagaimana saya selama ini, sejak mahasiswa dan sampai hari ini ada beberapa keberhasilan seperti yang disampaikan Rizky. Mungkin kiat-kiatnya kita bahas besok malam tentang itu, gitu ya. Nah, kita bahas besok malam. Jadi kalau Anda ingin tahu, nah kenapa dan bagaimana saya, itu besok malam mungkin kita bahas. Tapi malam ini, karena topik kita adalah menggali spirit patriotisme Karo, tadi Bang Jonathan udah banyak cerita tuh, tentang bagaimana perjuangan-perjuangan, perlawanan-perlawanan Karo, gitu ya. Mulai dari Musuh Berni, Perang Sunggal, baru di Perang Kemerdekaan, gitu ya. Nah, bahkan perlawanan kita bisa dikatakan paling sengit untuk di Sumatera, gitu ya. Nah, ini saya mau mengambil catatannya bahwa, nah itulah jati diri daripada leluhur kita, gitu ya. Sehingga pikiran saya, hari ini kita di Karo, khususnya para pemuda, khususnya masyarakat Karo, nah mari kita hidupkan kembali spirit patriotisme ini untuk menjaga Karo, gitu ya, untuk menyelamatkan Karo. Nah, pada hari ini kita melihat Karo tidak menjadi kebanggaan, gitu ya. Padahal letaknya strategis, tanahnya luar biasa subur, orangnya tangguh, gigih, cerdas, kreatif, punya semangat yang tinggi, berani. Orang Karo ini terkenal berani, gitu ya. Orang Karo itu walaupun sendiri, saya menemukan banyak orang Karo walaupun dia sendiri, dia maju, tidak mesti harus rame-rame. Nah, berarti memang betul-betul petarung, gitu ya. Tapi kita sedih melihat Karo yang hari ini, nah, tidak membanggakan. Ini salahnya di mana? Maka hampir kita menemukan hal-hal yang katakanlah menyakitkan hati, gitu ya. Nah, banyak tanda petik pelanggaran etik, moral, bahkan hukum di kabupaten, di kecamatan, dan desa. Oleh karena itu, saya sepakat dengan yang disampaikan Bang Jonathan, bahwa kita itu punya leluhur para pejuang, pemberani, yang rela berkorban untuk kemajuan Karo. Maka saya merindukan kembali agar para pemuda, mahasiswa, dan orang-orang yang masih memiliki nilai-nilai patriot, nah, berkumpullah, bentuk kelompok kecil di setiap desa, jaga desa kita dari pelanggaran etik dan moral, dan juga mungkin pelanggaran hukum. Jadilah penjaga kota seperti para patriot kita dulu, gitu ya, menjadi penjaga Karo, menyelamatkan Karo, agar Karo tidak hancur. Itu yang saya tangkap, gitu ya, mengenai tentang membangun kembali rumah adat Karo di setiap desa. Saya pikir ini wajib, gitu ya, ini wajib. Nah, wajib kita lakukan. Nah, setiap desa harus punya rumah adatnya, karena itu simbol daripada budaya kita, gitu ya. Soal uang bisa dicari, uang bisa dicari, tapi identitas kita kalau hilang itu susah untuk mengembalikannya, gitu ya. Kecil itu uang 1 miliar, kecil itu Bang
uang 1 miliar 1, sekian gitu ya. Ya. Kalau memang kita sepakat untuk ya melestarikan nilai-nilai luhur daripada budaya Karo kita. Kurasa Bang seperti itu dulu gitu ya malam ini. Rizky sudah keluar hilang, mungkin handphonenya mati habis baterai. Saya yang mengucapkan terima kasih Bang. Kami sudah hadir malam ini, kita bisa sharing berdiskusi. Nah mudah-mudahan kama ada waktu kita lanjut lagi besok malam. Kita gali lagi lebih dalam tentang sejarah budaya Karo, agar kita semua, terutama masyarakat Karo dan generasi muda Karo, lebih jelas bagi mereka bagaimana budayanya dan bagaimana para leluhurnya memiliki jiwa-jiwa satria dan pejuang. Begitu kira-kira. Silakan Bang, 1 menit close statement terakhir sebelum kita akhiri. Itu tadi kan saya berbicara di dalam era perjuangan. Di era berikutnya kita memang tidak banyak ya orang Karo, tetapi mempengaruhi. Saya ada kasih contoh 4 orang. Satu itu namanya Atar Sibero. Ya, Ajang Tarigan Sibero, dialah yang meletakkan dasar pengelolaan pemerintahan di Indonesia ini. Itu orang Karo itu. Ya, itu tidak bisa diingkari. Orang Depdagri sangat kenal itu. Kemudian ilmuwan. Ilmuwan yang namanya terukir di Universitas Gadjah Mada. Satu ruangan itu namanya Masri Singarimbun, Matawari Singarimbun dari Tiganderket itu. Kemudian kita mengenal itu Raja Kami Sembiring Beliala. Bagaimana dia waktu konflik di Irian, bagaimana dia meredakan konflik itu. Jadi bukan hanya dia kejar-kejar tapi bagaimana dia meredakan konflik. Itu itu hikmat itu. Ya, kemudian politisi kita sutradara Ginting ya, di Komisi 1 membidangi Hankam. Siapa yang tidak kenal dengan sutradara Ginting ya, bahkan dia sebetulnya yang memfasilitasi sehingga SBY pada saat itu bisa jadi Menko Polkam seperti itu. Jadi banyak yang lain. Jadi memang tetap satu begitu dia punya petarung, Pak. Petarung begitu. Jadi itulah. Jadi spirit petarungnya, spirit patriotismenya ya. Inilah yang perlu diwarisi oleh generasi muda. Begitu Pak Pendeta. Oke Bang, menarik sekali. Kalau memang Abang berkenan, mungkin besok kita lanjut lagi. Boleh. Jangan kita habiskan malam ini gitu ya. Oke. Nah, Baik. besok lagi gitu ya. Panjang ceritanya ini. Panjang ceritanya. Iya. Seperti baik. Rumah adat kan. Ya. Mungkin seperti itu dulu gitu ya. Saya jadi mewakili hostnya ini Rizky. Melala bujur mujojo aman bantakrina kamkrin teman kami si Saibas Pak Saida masih setia live gitu ya, mengikuti live ini. Dengan sangat menyesal karena waktu kita sudah sampai di akhirnya, maka kami akhiri live ini dan kita bertemu lagi besok malam di waktu yang sama. Ya, menjojua manbanta krina. Ya, menjojua. Kita akan akhiri ini.